Halo, perkenalkan nama saya Hanif Abdi Samputro Wibowo dari jurusan DKV UMN. Video ini adalah untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Intellectual Property Rights. Dan di dalam video ini, saya akan membahas tentang studi kasus trademark, yaitu antara Trader Joe's versus Pirate Joe's. Dan yang kedua adalah studi kasus tentang patent, yang membahas tentang Netlist Incorporation versus Samsung Electronic. Oke, yang pertama saya akan membahas kasus trademark antara Trader Joe's versus Pirate Joe's. Untuk latar belakang kasus, sekitar tahun 2011, karyawan Trader Joe's menyadari bahwa Michael Hallett sering membeli produk dalam jumlah besar di toko mereka di Washington, Amerika Serikat. Setelah ditelusuri, Hallett ternyata membawa produk ke Kanada dan menjual kembali produk tersebut, dan membuka toko yang memiliki konsep sangat mirip dengan Trader Joe's, yang menggunakan nama Pirate Joe's, dan juga menampilkan berbagai atribut yang menyerupai identitas Trader Joe's, dan Trader Joe's menganggap tindakan tersebut merugikan merek mereka, dan akhirnya mengajukan gugatan pada tahun 2013. Dan untuk permasalahan hukum utama dari kasus ini adalah Trader Joe's berargumen bahwa Hallett tidak sekedar menjual ulang produk, tetapi juga menggunakan reputasi dan identitas merek Trader Joe's untuk menarik pelanggan. Dan untuk tuduhan Trader Joe's terhadap Pirate Joe's adalah 1. Trademark infringement atau pelanggaran merek dagang. Untuk Trader Joe's menuduh Pirate Joe's menggunakan nama yang mirip, yang mulai dengan Joe's, dan font yang menyerupai logo Trader Joe's, dan juga tampilan toko yang menyerupai toko asli, sehingga konsumen dapat mengira bahwa Pirate Joe's merupakan toko resmi atau memiliki hubungan dengan Trader Joe's. Dan yang kedua adalah false designation of origin. Trader Joe's menuduh Pirate Joe's menciptakan kesan bahwa produk dan toko tersebut mendapat persetujuan resmi dari Trader Joe's. Dalam hukum merek Amerika Serikat, tindakan yang menimbulkan kebingungan mengenai asal-usul barang dapat dianggap pelanggaran. Yang ketiga adalah unfair competition. Trader Joe's berpendapat bahwa Hallett memperoleh keuntungan dari reputasi yang telah dibangun oleh Trader Joe's selama puluhan tahun tanpa izin. Dengan kata lain, Pirate Joe's menumpang popularitas merek Trader Joe's tanpa mengeluarkan biaya atau membangun reputasi tersebut. Berikutnya yang keempat adalah trademark dilution. Untuk Trader Joe's, mereka juga mengklaim bahwa penggunaan merek mereka oleh Pirate Joe's dapat mengurangi nilai dan eksklusivitas merek Trader Joe's. Bahkan, jika konsumen tidak benar-benar tertipu, asosiasi yang tidak sah dapat melemahkan kekuatan merek terkenal tersebut. Dan yang terakhir adalah pelanggaran quality control. Trader Joe's memiliki standar penyimpanan dan distribusi produk tertentu. Menurut Trader Joe's, Pirate Joe's tidak mengikuti standar tersebut. Produk makanan dapat mengalami penurunan kualitas selama transportasi. Jika konsumen mengalami masalah kesehatan, reputasi Trader Joe's bisa ikut terdampak. Untuk argumen pembelaan Pirate Joe's, dari Michael Hallett mengajukan beberapa pembelaan. Yang pertama, produk yang dijual adalah produk asli. Hallett tidak memalsukan produk, tetapi semua barang yang dijual dibeli secara sah merupakan produk asli Trader Joe's, dan karena itu ia berpendapat bahwa menjual kembali produk tersebut seharusnya legal. Dan yang kedua, Trader Joe's tidak beroperasi di Kanada. Hallett berargumen bahwa Trader Joe's tidak memiliki toko resmi di Kanada. Tidak ada kerugian langsung terhadap bisnis Trader Joe's di Kanada. Dan menurutnya, ia hanya memenuhi permintaan pasar yang belum dilayani. Dan yang ketiga, mereka tidak mengaku sebagai cabang resmi. Pirate Joe's bahkan menggunakan slogan, yaitu unauthorized, unaffiliated, and unafraid, untuk menunjukkan bahwa mereka bukan bagian resmi dari Trader Joe's. Untuk putusan pengadilan, pada awalnya, pengadilan distrik menolak gugatan Trader Joe's dengan alasan masalah yuridiksi. Namun, pada tahun 2016, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit membatalkan keputusan tersebut. Pengadilan banding menyatakan bahwa gugatan trademark Trader Joe's dapat dilanjutkan dan aktivitas Hallett memiliki hubungan yang cukup dengan perdagangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, hukum trademark
Amerika, yaitu Lanham Act, dapat diterapkan. Dan kasusnya kemudian dikembalikan ke pengadilan tingkat bawah untuk proses lebih lanjut. Dan untuk analisis hukum, dari perspektif hukum kekayaan intelektual, kasus ini menarik karena mempertemukan dua prinsip. Yang pertama adalah hak pemilik merek. Untuk Trader Joe's, mereka berhak untuk melindungi nama merek, logo, dan reputasi mereka. Dan yang kedua adalah hak resale atau first sale doctrine. Di sisi lain, seseorang yang membeli produk asli biasanya berhak untuk menjual kembali produk tersebut. Masalahnya muncul ketika penjualan kembali tersebut menggunakan identitas merek secara berlebihan, menimbulkan kebingungan konsumen, dan menyerupai bisnis resmi pemilik merek. Disinilah posisi Pirate Joe's menjadi lemah secara hukum. Ia tidak hanya menjual ulang produk, tetapi juga membangun identitas toko yang sangat dekat dengan Trader Joe's. Untuk kesimpulan kasus ini, Trader Joe's versus Pirate Joe's merupakan salah satu kasus trademark yang paling menarik dalam industri retail modern sekarang. Inti permasalahannya bukan sekedar penjualan ulang produk, melainkan penggunaan identitas merek yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Karena itu, Trader Joe's menggugat Pirate Joe's atas trademark infringement, false designation of origin, trademark dilution, dan yang terakhir unfair competition. Kasus ini menjadi contoh penting bahwa meskipun penjualan ulang produk asli seringkali legal, penggunaan nama, logo, desain, atau identitas yang terlalu mirip dengan pemilik merek dapat dianggap sebagai pelanggaran trademark dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang kedua, saya akan membahas kasus patent mengenai Netlist Incorporation versus Samsung Electronics. Untuk latar belakang kasus ini, Netlist dan Samsung berawal dari dugaan bahwa Samsung menggunakan teknologi memori yang dilindungi oleh paten milik Netlist tanpa memperoleh lisensi yang sah. Pada tahun 2021, Netlist mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Texas. Netlist menuduh berbagai produk memori Samsung melanggar sejumlah paten yang dimiliki oleh Netlist terkait teknologi pemrosesan data dan modul memori berkecepatan tinggi. Dan untuk produk Samsung yang dipermasalahkan, Netlist mengklaim bahwa beberapa produk Samsung melanggar paten mereka, yang termasuk DDR4, DDR5, dan yang terakhir High Bandwidth Memory. Produk tersebut digunakan dalam server cloud, sistem AI, komputer berkinerja tinggi, dan infrastruktur data center modern. Selanjutnya, untuk tuduhan Netlist terhadap Samsung, yang pertama adalah patent infringement atau pelanggaran paten. Tuduhan utama Netlist adalah bahwa Samsung menggunakan teknologi yang telah dipatenkan oleh Netlist tanpa izin. Dalam hukum paten Amerika Serikat, pelanggaran terjadi ketika pihak lain itu menggunakan, menjual, dan mengimpor suatu teknologi yang masih berada dalam perlindungan paten tanpa persetujuan pemilik paten. Dan yang kedua adalah willful infringement atau pelanggaran yang disengaja. Netlist juga menuduh Samsung memiliki willful infringement, dan istilah ini berarti Samsung mengetahui keberadaan paten tersebut dan tetap menggunakan teknologi yang dipatenkan. Jika terbukti, pengadilan dapat memberikan ganti rugi yang lebih besar daripada kasus pelanggaran biasa. Dan untuk argumen pembelaan Samsung, Samsung membela diri dengan beberapa argumen. Yang pertama itu, patennya tidak valid. Samsung berpendapat bahwa beberapa paten Netlist tidak cukup baru dan sudah pernah ditemukan sebelumnya. Karena itu, Samsung menilai paten tersebut seharusnya tidak dapat ditegakkan. Yang kedua adalah teknologi Samsung itu berbeda. Samsung juga berargumen bahwa teknologi memori mereka bekerja dengan cara yang berbeda sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup klaim paten dari Netlist. Dan yang ketiga adalah equitable defense. Samsung mengajukan beberapa pembelaan hukum tambahan seperti prosecution latches, equitable estoppel, dan unclean hands. Namun, pengadilan menolak seluruh pembelaan tersebut. Dan untuk putusan pengadilan,
Pada April 2023, juri federal di Texas mengeluarkan putusan penting. Juri menyatakan bahwa Samsung melanggar seluruh 5 paten yang diajukan dari Netlist. Pelanggaran dilakukan secara sengaja atau willful infringement, dan tidak ada satupun paten yang dinyatakan tidak valid. Dan Netlist berhak menerima kompensasi finansial. Dan untuk besarnya ganti rugi, juri memutuskan bahwa Samsung harus membayar $303.150.000 US, sekitar 4,8 atau 5 triliun rupiah, sebagai royalti yang wajar atas penggunaan teknologi Netlist tanpa izin. Putusan ini kemudian ditegaskan kembali melalui final judgment pada Agustus 2023. Dan untuk analisis hukum, kasus ini menunjukkan konflik klasik antara hak inovator. Netlist menginvestasikan waktu, biaya penelitian, dan pengembangan untuk menciptakan teknologi memori baru. Oleh karena itu, hukum paten memberikan perlindungan agar perusahaan lain tidak mengambil manfaat tanpa izin. Dan kepentingan industri teknologi. Samsung merupakan produsen memori terbesar di dunia yang mengembangkan berbagai teknologi sendiri. Dalam kasus ini, Samsung berargumen bahwa teknologinya berbeda dan bahwa paten Netlist tidak valid. Namun, setelah meninjau bukti teknis dan kesaksian ahli, juri memutuskan bahwa paten Netlist itu sah. Teknologi Samsung masuk dalam cakupan klaim paten tersebut, dan pelanggaran dilakukan secara sadar. Dan untuk kasus ini memiliki dampak besar, karena menunjukkan bahwa perusahaan kecil seperti Netlist dapat memenangkan kasus melawan perusahaan teknologi raksasa. Dan kasus ini dapat memperkuat pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di industri semiconductor, dan juga menegaskan nilai ekonomi paten dalam era AI dan cloud computing. Dan ini menjadi salah satu putusan paten terbesar yang melibatkan teknologi memori dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk kesimpulannya, kasus Netlist Incorporation versus Samsung Electronics merupakan kasus pelanggaran paten terkait teknologi memori komputer yang berperforma tinggi. Netlist menuduh Samsung menggunakan 5 paten miliknya pada produk DDR4, DDR5, dan High Bandwidth Memory tanpa lisensi yang sah. Setelah persidangan, juri federal Texas memutuskan bahwa Samsung melanggar kelima paten Netlist dan melakukan pelanggaran secara sengaja, dan juga gagal untuk membuktikan bahwa paten Netlist tidak valid. Akibatnya, Samsung diwajibkan untuk membayar sekitar 303 juta US dollar kepada Netlist sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Putusan ini menjadi salah satu contoh paling penting mengenai perlindungan paten dalam industri semiconductor modern sekarang.